Monggo silakan duduk dulu ya Bu ya, saya tutup pintunya. Perkenalkan, saya Bidan Eni yang bertugas di klinik ini. Ngapunten dengan Bu siapa? Ibu Lastri. Ibu Lastri, umurnya berapa Bu? 28. Oh, 28. Alamatnya Manggawe ya Bu? Iya. Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, saya itu kan udah meninggal udah lama. Pengen punya anak, tapi kok masih ragu ya. Oh, masih ragu. Ibu menikah sudah berapa tahun? Udah 2 tahun. Oh iya, nanti saya akan menjelaskan tentang perencanaan kehamilan yang sehat untuk ibu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya kan ibu belum pernah hamil nggih, jadi Belum. ini masih bingung gitu nggih. Iya. Nggih, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kehamilan yang sehat itu seperti apa nggih. Nanti diharapkan ibu itu bisa merencanakan kehamilannya itu dengan baik dan dipersiapkan dengan matang nggih Bu nggih. Yang pertama itu persiapannya itu ada persiapan psikologis. Persiapan psikologis itu jadi jenengan itu harus yakin dan mantap bahwa jenengan udah siap ingin hamil. Kemudian yang kedua itu menghindari hal-hal yang menyebabkan stres atau banyak pikiran Bu ya. Jadi harus plong, pikirannya itu bebas ya. Kemudian tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil, misalnya dari mertua ataupun orang tua gitu. Ibu apa ada tekanan tertentu dari keluarga biar cepat hamil kayak gitu? Tidak ada gitu. Kemudian tidak ada tuntutan tentang jenis kelamin, jadi hamil itu sesuai yang diberikan dari Allah Bu, nggak ada yang menuntut harus laki-laki ataupun perempuan, jadi sedikasihnya. Kemudian menghindari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu tadi persiapan psikologis. Kemudian yang kedua tentang persiapan fisik ya Bu ya, atau persiapan dari lahir ibu atau badan ya. Yang pertama itu dengan menata pola hidup sehat Bu. Jadi pola hidupnya itu harus diganti dengan yang lebih sehat ya, seperti makan makanan yang bergizi, mengurangi menghindari asap rokok, terus olahraga seperti itu nggih. Kemudian mencapai berat badan ideal nggih. Kemudian menjaga pola makan, yaitu makan makanan yang mengandung banyak vitamin, mineral, zat besi dan asam folat yang cukup nggih. Kayak asam folat itu bisa didapatkan dari berbagai jenis ikan nggih, ikan laut, kemudian ada dari daging nggih. Kemudian olahraga teratur nggih, minimal 1 minggu itu 2 kali nggih. Kemudian menghilangkan kebiasaan buruk ya, seperti minum minuman beralkohol, merokok, dan mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Jadi Ibu paham ya tentang narkoba ya, itu berarti tidak boleh melakukan kebiasaan buruk itu. Kemudian bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemarin pas pemeriksaan sebelum menikah itu hasilnya normal semua Bu. Normal. Nggak ada terinfeksi penyakit menular kan ya, baik dari bapaknya juga ya. Kemudian berhenti menggunakan kontrasepsi atau KB ya. Kemudian meminimalkan bahaya lingkungan seperti paparan asap rokok, baik rokok pasif ya, biasanya asap-asap rokok dari lingkungan. Walaupun jenengan tidak merokok secara langsung, kalau perokok pasif itu juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi ya, dan mengganggu kesuburan. Asap rokok, kemudian sinar radiasi, produk kimia. Produk kimia itu bisa didapatkan dari obat-obatan, misalnya obat untuk pembasmi hama gitu ya. Kemudian obat-obatan semprot di ruangan itu juga sebenarnya itu produk kimia yang bisa mengganggu kesuburan kandungan ya. Kemudian hewan peliharaan Bu, seperti burung, terus kayak kucing itu juga kadang ada yang mengandung virus yang bisa menyebabkan keguguran berulang-ulang ya. Kemudian tadi kan sudah ada persiapan psikologis dan fisik Bu ya. Yang ketiga itu persiapan finansial. Finansial itu bisa disebut dengan biaya ya, atau persiapan istilahnya itu keuangan Bu ya. Jadi persiapan selama kehamilan untuk biaya pemeriksaan kehamilan,
dan membeli kebutuhan ibu hamil seperti makanan bergizi, susu hamil, kemudian suplemen atau vitamin ibu hamil. Kemudian untuk biaya untuk periksa kehamilan, kemudian tabungan untuk persalinan, karena walaupun sekarang udah ada program JKN gratis kan tetap persalinan butuh biaya Bu, ada perlengkapan yang harus dibeli, kemudian untuk biaya selama di rumah sakit ataupun di puskesmas juga harus dipersiapkan tabungannya, Kemudian persiapan untuk membeli perlengkapan bayi, baik perlengkapan bayi atau perlengkapan ibu, Jadi kesiapan finansial atau keuangan ini juga harus dipersiapkan dengan matang, Kemudian ada persiapan pengetahuan, jadi ibu hamil yang sehat itu juga harus menyiapkan pengetahuan tentang kehamilan ya Bu ya, yaitu tentang perencanaan kehamilan, kemudian perawatan ibu hamil, kemudian ada pengetahuan tentang perencanaan persalinan, perawatan pasca melahirkan dan perawatan bayi baru lahir. Ini ibu bisa mendapatkan dengan cara nanti pada saat ibu sudah hamil bisa mengikuti kegiatan kelas ibu hamil, bisa membaca-baca buku KIA, ataupun bisa ditanyakan kepada bidan terdekat, Kalaupun misalnya ibu bingung, sekarang kan teknologi banyak, bisa melihat melalui Google atau informasi yang sumbernya jelas, seperti itu. Jadi kehamilan yang sehat itu usianya itu rentang antara usia 20 sampai 35 tahun, itu yang sehat ya Bu ya. Kalau kurang dari 20 tahun ataupun lebih dari 35 tahun itu masuknya risiko tinggi. Jadi kehamilannya lebih beresiko, Kemudian organ-organ reproduksinya itu sudah tidak baik sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin dan dapat menyebabkan keguguran ataupun kelainan genetik bahkan kematian pada bayi, Jadi yang ideal itu usia 20 sampai 35, seperti usia ibu sekarang 28, ini sudah pas Bu, tidak kurang dan tidak lebih. Tadi tentang perencanaan kehamilan yang sehat, sampai di sini ada ditanyakan nggak Bu? Tidak ada. Nanti mudah-mudahan ibu bisa mempersiapkannya dengan matang Bu, jadi kehamilannya itu termasuk dalam kehamilan yang sehat, direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti tadi sedikit info mudah-mudahan menjadi sedikit bekal bagi ibu, biar tidak bingung dan sudah mantap untuk mempersiapkan perencanaan kehamilan, Tidak ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Ibu. Nanti kalau ibu sudah positif hamil, nanti bisa periksa lagi, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.